Pinjaman online memang mudah dan cepat, tapi jika Anda tidak memenuhi perjanjian, kondisi bisa runyam. Seorang guru di Malang, Jawa Timur harus kehilangan pekerjaan dan dikejar-kejar penagih hutang. Bayangkan, utang 2,5 juta rupiah yang ia gunakan untuk membayar kuliah kini menjadi 40 juta rupiah. Hidupnya pun kini penuh ancaman. Inilah sebagian tangkapan layar ancaman yang dikirim debt collector pinjaman online. Ancaman tersebut berisi kata-kata kasar hingga ancaman menyebarkan data pribadi jika tak mampu membayar. Sebut saja namanya Melati. Ibu dua anak ini dipecat dari pekerjaannya lantaran dianggap mempermalukan tempatnya bekerja. Melati nekat berutang untuk membayar kuliah karena diminta pihak sekolah. Ia diminta untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang strata 1 agar bisa menjadi guru kelas. Akhir tahun 2020 lalu, Melati berutang ke 5 aplikasi pinjaman online hingga terkumpul 2,5 juta rupiah. Melati pun kelabakan karena utangnya tiba-tiba sudah jatuh tempo dalam waktu 5 hari. Karena panik, ia pun menambah utangnya dengan meminjam lagi ke aplikasi pinjaman online lainnya hingga total 24 aplikasi. Utangnya pun melesat beranak pinak hingga mencapai 40 juta rupiah. Tengah langsung. Di pinjol itu hanya saya pinjam 3-5 aplikasi untuk pas 2,5 juta. Sudah dapat pembayaran semester 2,5 juta. Kini Melati dibantu oleh beberapa sahabat dan kuasa hukum yang merupakan wali murid dari siswa TK-nya. Banyaknya kasus pinjaman online, Anda harus ketahui hal-hal penting sebelum meminjam uang secara online. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jadi sebelum meminjam, Anda harus memeriksa daftar perusahaan pinjaman online tersebut. Kemudian hati-hati jika perusahaan pinjaman online mengancam menyebarkan data pribadi. Hal tersebut jelas melanggar hukum karena penyebaran data pribadi dapat dikenakan Undang-Undang ITE. OJK juga melarang perusahaan pinjaman online mengakses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel nasabah yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Yang terakhir, bijaklah dalam melakukan transaksi pinjaman online. OJK mengungkapkan, banyak masyarakat yang mengadu ke OJK karena mengalami kerugian setelah meminjam uang dari fintech ilegal. Namun ternyata, penyebabnya itu tak semata-mata karena fintech tersebut ilegal, tapi juga dari masyarakat sendiri yang meminjam uang di luar batas kemampuannya. Banyak kasus pengaduan terhadap fintech ilegal yang berujung bahwa mereka minta dibantu dicarikan jalan keluarnya kepada OJK karena tidak mampu bayar utangnya. Tapi setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata mereka juga meminjam dari lebih dari 10 fintech sekaligus. Bahkan kami menemukan beberapa kasus seorang konsumen dalam seminggu meminjam dari lebih dari 40 fintech dalam 1 minggu. Ini kurang bijak dan itu di luar kemampuannya. Jadi kami juga menyimpulkan bahwa ada perilaku sekelompok masyarakat yang kurang bijak di dalam melakukan transaksi. Ini baik investasi maupun di dalam mencari pendanaan atau pembiayaan. Masyarakat sebaiknya meminjam uang sesuai dengan kemampuannya karena uang yang dipinjam harus tetap dikembalikan. Perilaku masyarakat yang tak bijak dalam meminjam uang dapat merugikan perusahaan pembiayaan karena uangnya tak kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.